Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dalam mata kuliah pengantar makroekonomi Islam. Maaf, masih batuk. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan belajar di pertemuan ke-13, jadi masih ada satu pertemuan lagi. Nah, dalam pertemuan kemarin kita udah belajar tentang kebijakan fiskal yang berkaitan dengan pengeluaran dan pendapatan suatu negara. Sekarang kita akan bahas kebijakan moneter Islam. Jadi tenang aja, di sini tidak ada banyak hitung-hitungan, yang jelas kalian setidaknya tahu konsep dasarnya apa itu moneter Islam. Nah, moneter dalam beberapa buku teks ekonomi itu diidentikan dengan uang. Sekarang kemarin kita sudah membahas tentang uang, mata uang Islam, tentang time value of money, kemudian economic value of time dan lain sebagainya yang berkaitan dengan uang. Jadi moneter yaitu yang kaitannya dengan uang, yang berarti yang mencakup segala aktivitas yang berkaitan dengan arus keuangan. Nah, biasanya dikelompokkan pokok bahasan moneter, baik teori-teori tentang uang, pengelolaan, kebijakan, dan instrumen-instrumen keuangan lainnya. Nah, kemudian ada istilahnya kebijakan moneter. Ini berkaitan dengan kebijakan pemerintah. Ada fiskal, ada moneter. Apa itu? Dalam suatu negara, kebijakan moneter itu kebijakan pemerintah untuk memperbaiki keadaan perekonomian melalui pengaturan jumlah uang beredar. Nah, usaha ini dimaksudkan untuk menjaga kestabilan harga dan inflasi serta terjadinya peningkatan output keseimbangan. Nanti dalam teori ekonomi itu ada yang para ekonom klasik sama neoklasik. Kalau klasik yang anggap itu pasar real sama pasar moneter gak ada hubungannya sama pasar uang, itu gak berkaitan. Kalau neoklasik ya berkaitan, harga barang ya karena inflasi ya karena dipengaruhi karena uang beredar, bukan karena barang itu sendiri, tapi karena memang permintaan terhadap uang itu naik atau turun. Nah, itu ada beberapa perbedaan dalam sejarah pemikiran keuangan. Memang untuk makro khususnya moneter itu tidak tidak menjadi topik yang umum atau favorit di kalangan peneliti, karena itu satu berat, dua perlu effort, dan itu sangat uh, butuh butuh dana yang besar untuk melakukan penelitiannya. Juga bukan bahasan yang populer. Kalian kan udah, kalau yang sudah nonton videonya Pak Askarya tentunya udah paham tentang kenapa moneter tidak sepopuler topik-topik yang lain. Nah, salah satu cara ekonom kontemporer mengenai moneter adalah unsur bunga. Bunga menjadi instrumen yang penting dan jadi sebuah alat tukar tentu saja. Kemudian ada teori bahwasanya uang itu sebagai alat tukar, uang sebagai komoditi, yang mana ketika itu sebuah komoditas itu bisa untuk dia jadikan alat spekulasi, bisa untuk dijadikan kredit atau masuk ke pasar moneter. Pasar moneter ya pasar uang. Kalau nanti ada pasar barang atau jasa, kalian beli produk-produk itu barangnya real atau pasar real. Nah, ini ada namanya pasar moneter, itu pasar uang, modal, obligasi, derivatif. Nah, ini yang kalau di Islam derivatif itu uh, tidak diperbolehkan ya, karena risikonya terlalu tinggi. Jadi uh, ada dikotomi antara pasar real dan pasar moneter. Nah, mungkin saya tak sedikit bahas tentang, kalau obligasi kan itu kan suatu utang yang diperdagangkan. Kemudian pasar modal itu bisa masuknya ke saham. Nah, derivatif itu salah satu bentuk pasarnya adalah pasar future atau future kontrak. Itu misalnya sederhananya ya. Jadi itu adalah suatu transaksi untuk masa depan. Kita transaksinya sekarang, contoh. Nah, jadi derivatif ini banyak kegunaannya, bisa untuk lindung nilai, bisa juga untuk alat spekulator atau orang yang pengen penjudi itu untuk cari, atau trader lah gampangannya. Ini misalnya contoh yang diperjualbelikan di pasar derivatif itulah kontrak pembelian barangnya. Contoh misalnya ya,
Saya adalah pengusaha atau pabrik lah, pabrik penghasil, katakanlah, beras lah, nasi lah, nasi mateng gitu, katakanlah perusahaan nasi mateng besar. Nah, saya membutuhkan beras, tapi saya butuh berasnya, stok saya masih ada, saya butuh berasnya itu 6 bulan lagi. Jadi saya pengen, beli, kontrak apa, perjanjiannya sekarang dengan harga yang sekarang, tapi saya nanti bayarnya dan pengasihannya itu di 6 bulan yang lagi. Karena saya takut nanti bisa jadi harga beras itu naik karena saya feelingnya naik gitu. Jadi misalnya 1 kilogram beras itu harganya 60.000, bisa jadi di 6 bulan yang akan datang jadi 65.000. Akhirnya saya ketok, saya deal sama orangnya, yaudah aku nanti beli ya, dibikin tanda tangan di kontrak bahwasanya akan ada transaksi, jual beli ini dengan harga 60.000. Entah nanti di 6 bulan yang akan datang itu, eh, barangnya naik atau turun, pokoknya harus dibayar 60.000 itu per kilo, contoh. Nah, kemudian lah kontrak ini yang diperjualbelikan, kontrak ini yang diperjualbelikan oleh spekulator, sehingga apa, dia tidak berhubungan dengan real, ada dengan pasar realnya. Jadi misalnya ketika orang kan misalnya jual beli beras untuk diproduksi, dimakan, jadi ekonomi berputar. Pasar real ini enggak, dia ngambil selisih. Jadi di pasar future itu nanti di selama berapa bulan, berapa hari itu di ini naik grafiknya. Misalnya kalau ada naik sedikit, ternyata kok dia belinya kontraknya itu 60.000, ternyata kok setelah berapa jam itu naik jadi 62.000, itu dijual ke bandar. Atau nanti ada pasar future dari bandar itu, dia nggak boleh nolak. Makanya saya bilang kalau salah satu ciri perjudian itu, nggak ada kedua belah pihak yang untung, kamu rugi atau aku yang rugi kayak gitu. Nah, itu salah satu derivatif. Itulah sederhananya yang bahas tentang derivatif ini, yang nggak boleh. Nanti kalau kalian pengen diskusi tentang pasar derivatif bisa. Nah, kemudian salah satu corak ekonomi kontemporer itu dia membedakan apa, ada dikotomi sektoral dan moneter. Ada terhambatnya sinergi antara real dan moneter yang kemudian membuat ketimpangan struktur ekonomi. Kayak tadi, perputaran uang itu hanya di para trader. Ketika uang misalnya harga kontraknya di 60.000 jadi 62.000, kemudian ada 64.000 jadi 65.000, keuntungan itu dikali sama berapa puluh kilo, ribu kilo, ribu ton yang diperjualbelikan, itu berputarnya itu bukan di pasar realnya, tapi di perdagangan kontraknya itu, jual beli kontrak, bukan di harga berasnya itu. Kalau berasnya dibeli buat petani, buat orang, nanti puter dijual lagi, ada ininya. Tapi itu makanya permainan ini cuma permainan di sekitar uang, pasar moneter. Agak sulit sih di awang-awang, tapi semoga kalian paham. Nah, kemudian akibat, kemudahan memperoleh profit melalui mekanisme fixed and predetermined return. Nah, sektor moneter itu menyedot sebagian besar uang beredar yang mengakibatkan turunnya performa real. Nah, jadi sudah saya jelaskan, ketika uang di pasar real itu berkurang, itu mengarahnya ke hal-hal tadi, jual beli kontrak itu yang sebenarnya tidak berdampak terhadap pertumbuhan ekonomi. Itu yang dikritiki oleh para ekonom Islam. Sebenarnya juga saham juga sama, ketika perusahaan pertama kali dia udah go public, dia butuh modal katakanlah 1 miliar, itu sahamnya bagi jadi berapa lembar gitulah istilahnya, kemudian dijual 1 miliar. Ketika nanti ada kenaikan, jadi per lembarnya kok naik 2.000 atau 300, itu udah nggak berpengaruh ke perusahaan itu. Nanti bermainnya di pialang-pialang saham itu, jadi keuntungannya muter di situ. Kalian naik misalnya, kalau apalagi kalian mainnya trading itu, misalnya setelah 2 bulan itu harganya kalau naik jadi 12.000 sahamnya, itu kan berputar ke pialang itu. Kalau kalian jual lagi ke pialangnya, misalnya ke bandarnya lah kalau bahasa kasarnya, itu uangnya berputar gitu. Enggak kok berputar ke perusahaan yang pertama kali mengeluarkan saham, enggak. Itu udah perusahaan cuma butuh sekali doang waktu ini saham. Tapi kalau yang mainnya investasi, kalau kalian pegangnya banyak, mungkin kalian ada returnnya, ada bagi hasil dari hasil keuntungan dari megang saham itu gitu. Tapi kalau kalian mainnya pendek, cuma ngambil selisih margin, nggak ada returnnya dikit. Kemudian sistem bunga itu membuat ketimpangan interaksi usaha.
eksploitasi dan apa namanya, misalokasi sumber daya. Jadi kayak apa namanya, dia eksploitasi yang miskin tambah miskin, yang kaya tambah kaya lah, sehingga nanti tidak produktif. Nah, ini berkaitan dengan tugas bank. Kalau moneter itu fungsinya ke BI atau Bank Sentral, Central Banknya Indonesia. Apa fungsinya? Yang pertama itu mencapai dan menjaga kestabilisan atau kestabilan nilai rupiah. Ya, biar nilai rupiah itu stabil dibandingkan dengan mata uang asing. Kemudian menetapkan kebijakan moneter, misalnya menaikkan suku bunga, menurunkan, itu tugasnya BI. Kemudian menjaga kelancaran sistem pembayaran. Nah, dulu salah satu tugas BI adalah mengatur dan mengawasi jasa keuangan, termasuk khususnya perbankan di Indonesia. Setelah adanya OJK, itu wewenang itu tahun 2012 kalau nggak salah OJK didirikan, itu diambil alih oleh OJK karena untuk ngurus sektor moneter saja itu udah berat, apalagi tambah lagi untuk mengawasi perbankan di Indonesia, maka diambil alih sama OJK. Nah, kalau dalam ngomongin moneter itu ada penggolongannya, ada kebijakan moneter ekspansif, ada namanya kontraktif. Nah, kalau ekspansif itu menambah jumlah uang yang beredar. Kalau misalnya kontraktif itu mengurangi jumlah uang yang beredar. Penjelasannya adalah ketika bank sentral menambah jumlah uang yang beredar, maka kebijakannya itu moneter ekspansif. Jadi ketika bank BI, bank sentral itu menurunkan tingkat bunga yang akan mendorong pertumbuhan melalui peningkatan investasi. Jadi ketika bunganya kecil, maka banyak orang yang akan pinjam ke bank. Ini teorinya ya, teori moneter ya, konvensional ya. Ketika bunganya turun, orang akan pinjam ke bank. Wah, mau bisnis lah, mau investasi lah, aku pinjam utang ke bank, mau memutarkan roda perekonomian karena bunganya kecil gitu. Aku utang 10 juta, nanti baliknya paling 10 juta 100 atau 10 juta 50 karena waktu itu bunganya kecil. Tapi ada masalah juga, kecenderungannya itu memacu laju inflasi karena perputaran uang beredar lebih banyak. Sehingga apa? Sehingga ini ada permintaan agregat dalam jangka pendek lebih cepat dibandingkan penawaran agregat. Jadi permintaannya itu lebih cepat dibandingkan penawaran agregatnya. Nah, kemudian kalau yang kontraktif itu ketika uang beredar itu dia dikurangi atau uang ketat istilahnya. Jadi misalnya ketika moneter kontraktif itu cenderung menaikkan tingkat bunga yang akan menurunkan investasi. Jadi misalnya untuk biasanya tujuannya untuk mengurangi ini sini laju inflasi. Jadi bunganya dinaikkan biar orang enggak pada pinjem di bank, tapi malah pada nabung. Itu kan jadi untuk mengurangi nilai, salah satunya untuk mengurangi inflasi. Nah, inilah yang dikritiki, yang salah satu ciri bunga. Bunga naik itu kalau kondisi ekonominya itu lesu, inflasinya lagi tinggi, bunganya dinaikin. Nah, itu yang agak repot sebenarnya. Nah, itu yang dikritik. Nah, untuk instrumen kebijakan moneter, bagaimana sih sebenarnya BI mengatur untuk menaikkan dan mengatur perputaran uang? Itu ada beberapa instrumen. Instrumen itu adalah alatnya, bisa lewat operasi pasar terbuka. Nah, operasi pasar terbuka itu cara mengendalikan uangnya itu berdasarkan dengan menjual atau membeli surat berharga pemerintah. Misalnya kayak SBI, Sertifikat Bank Indonesia, atau SBPU, surat berharga pasar uang. Itu kan ada returnnya itu. Nah, ada juga melalui diskonto. Diskonto itu apa? Jumlah uang yang beredar dengan memainkan tingkat bunga bank sentral pada bank umum. Jadi ada bunganya. Bunga yang dikenakan yang harus dibayarkan oleh bank umum pada bank sentral kan. Kemudian ada rasio cadangan wajib. Jadi dia ngaturnya itu uang yang beredar dengan memainkan jumlah dana cadangan perbankan yang harus disimpan pada pemerintah. Karena setiap bank itu wajib, bank umum ya, wajib menyetorkan sejumlah dana di cadangan wajib di bank sentral. Nah, itu untuk cara menaikkan perputaran uang, menambahkan atau mengurangi.
Karena semua uang yang berputar itu di suatu negara itu terkontrol jumlahnya, nggak bisa kurang, nggak bisa lebih. Jadi nanti untuk mengontrol uang asli, uang palsu itu sebenarnya bisa. Makanya kalau ada uang elektronik pun itu dibatasi untuk transaksi, misalnya isi ulang berapa. Kalau di Shopee itu berapa ya? Kalau yang biasa Shopee Pay. Kalau kalian udah diverifikasi akunnya itu bisa sampai 10 juta. Kemudian kalau yang enggak kayaknya 1 juta sekian deh. Kemudian ada moral persuasion, itu nanti kebijakan moneter untuk mengatur jumlah uang beredar dengan jalan memberi imbauan kepada pelaku ekonomi, khususnya para manajer perbankan. Nanti dinasihati untuk apa namanya, disarankan, oh ini harus mendukung biaya disaranin untuk menaikkan bunganya atau memberikan pinjaman pada ekonomi para masyarakat miskin dan lain sebagainya, itu saran. Nah, kalau moneter Islam jelas kebijakan moneter Islam itu seharusnya bebas dari bunga. Namun memang negara Islam yang utuh itu langka. Jadi untuk referensi moneter Islam itu yang ada ya zaman dahulu, zaman klasik, zaman-zaman para sahabat, para tabi'in, dinasti-dinasti Umayyah, Abbasiyah. Kalau sekarang agak sulit mencarinya. Sehingga tidak ada yang namanya penyalahgunaan sumber dana untuk dana yang tidak produktif atau menggunakan spekulasi. Kemudian tujuan moneter itu sama seperti dengan kebijakan konvensional pada umumnya. Bedanya itu instrumen yang digunakan untuk mencapai tujuan tersebut berbeda, yaitu tidak menggunakan suku bunga sebagai instrumen utamanya. Kemudian ada dua mazhab, ada mazhab mainstream, ada mazhab iktisaduna. Kalau mazhab iktisaduna, maaf, tenggorokan saya masih belum pulih. Itu berhubungan dengan konsumsi, tabungan, dan investasi serta perdagangan. Jadi keseimbangan uang dan barang, jasa, penggunaan tabungan yang bermanfaat, dan adanya pahala dari Allah. Nah, memang penitik beratnya itu pada motif berjaga-jaga sebab perilaku spekulasi mata uang dilarang dalam Islam. Nah, ini permintaan uang untuk motif transaksi ditentukan oleh tingkat pendapatan. Nah, sedangkan motif berjaga-jaga itu ditentukan oleh rasio antara harga yang ditangguhkan dengan harga tunai. Nah, kalau masalah itu sebenarnya sama. Ya, masalah sedina, cuman bedanya itu motif berjaga-jaga berpandangan bahwa Islam mendorong alokasi sumber daya ekonomi secara produktif dan efisien. Konsekuensinya apa? Ketika ada uang yang menganggur, maka harus ada pajak yang tinggi di sini, karena dia mendorong untuk uang itu nggak boleh mengendap, harus di ini kan. Jadi alih-alih kalian punya uang mengendap di tabungan, kalian puter, kalian nabung boleh. Cuman kalau dalam pandangan masa mainstream, uang itu harus diputar, dibantukan, dibuat bisnis, dibantu karyawan, gaji karyawan. Ketimbang kalian nabung boleh sih sebenarnya. Nabung emas misalnya, ada itu salah satu cara untuk investasi. Cuman kan ketika kalian punya, katakanlah kalian punya 1 miliar, kalian beli emas, kalian taruh di rumah, uang itu kan nggak muter, kebermanfaatannya kurang. Beda sama ketika kalian punya 1 miliar, kalian bikin usaha, kalian gaji karyawan, banyak orang yang kehidupannya terbantu, banyak mengurangi pengangguran dan lain sebagainya. Nah, instrumen kebijakan yang ditunjukkan untuk mempengaruhi kecilnya permintaan uang itu menggunakan produktivitas ekonominya secara menyeluruh. Jadi penekannya di produktivitas dan efisiensi uangnya itu digunakan untuk kegiatan ekonomi. Nah, strateginya gimana untuk penerapan moneter Islam? Itu peniadaan suku bunga sebagai biaya kapital atau cost of capital, dan pengenaan pajak bagi aset produktif yang menganggur. Serta mendorong pemilik modal menginvestasikan sejumlah kekayaan pada sektor real yang produktif, ya bukan sektor moneter atau apalagi pasar derivatif, langsung ke real, lebih bermanfaat. Makanya banyak dikritik itu kalau di sini saya dulu, saham ki apa? Saham nggak berkontribusi secara langsung kepada masyarakat. Saham itu, apalagi kalau ada yang neliti saham itu, kamu neliti saham itu nggak bantu orang miskin jadi kaya, kamu nggak bantu orang kesejahteraan sosial, itu nggak ini. Yang main saham itu siapa sih?
Ya main saya orang mengkayakan orang-orang yang punya modal itu aja gitu. Ini yang ada dikritik karena main sektor real, main sektor moneter atau sektor uang yang tidak berdampak secara nyata pada negara. Walaupun memang ada perdebatan, ada yang menganggap itu pasar ini berdampak. Kalau collab, pasar keuangan collab, nah ini yang bikin riskan nih. Kalau terlalu bergantung pada pasar moneter, ketika pasar moneter itu goyang, maka keseimbangan negara juga jadi goyang. Karena terlalu bergantung pada pasar moneter. Kemudian menggunakan sistem bagi hasil dalam transaksi syirkah. Syirkah itu ya kerjasama, memberikan kesempatan pada masyarakat untuk secara bersama-sama menggerakkan roda perekonomian. Nah, kemudian terciptanya kepastian berusaha yang didukung oleh tidak adanya suku bunga di muka dalam transaksi pinjam meminjam. Nah, makanya satu-satunya perhitungan biaya dana pinjaman itu ya bagi hasil atau profit sharing ratio. Jadi kalau misalnya untung ya dibagi, kalau rugi ya tidak. Ya itu mungkin dari saya. Kalau misalnya maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.